Maaf ya teman-teman, malam ini kita mulai diskusi kita. Diskusi yang pertama yaitu masalah yang tugas yang diberikan Pak Sarmo tadi mengenai BRT ya. Berarti ini kita perkelompok aja dulu. Kita nggak usah screen yang lama-lama, kita untuk dari kelompok satu seperti apa, dua seperti apa. Nanti baru kita yang lainnya boleh menambahi atau yang mengurangi lah. Oke ya teman-teman. Jadi kita mulai dulu dari kelompok yang pertama dulu. Silakan. Kelompok pertama apa? Jalannya udah mulai. Dia duluan aja nggak apa-apa. Yaudah Mas Jai. Mas Jai. Oke. Yang duluan aja nggak apa-apa. Ini kita deh, Mas Jai. Oke nggak apa-apa. Yang dari Kelompok 4 dulu. Ya, yang ada dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, dan selamat malam juga saya ucapkan kepada Bapak Salman selaku dosen kita bersama. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Salman, yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang rancangan BRT Disaster Recovery Plan. Adapun anggota dari kelompok 4 ini yaitu Firliansyah, Dendi Anwar, Muhammad Imran, Bizania, Rosidawati, dan Ratna Dewi. Baik, selanjutnya kita langsung ke materi yang akan dijelaskan oleh Mas Firliansyah. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Apa dari namanya Gengon salah apa Deni Anwar Ratna Dewi yang kedua pakai Ratna Dewi Godo perencanaan pengelolaan secara dan Rosidawati informasi yang dan telah terjadi di dalamnya terdapat aspek Muhammad Jailani Jailani Zufrian yang pertama mengurangi risiko kehilangan data dan informasi akibat terjadinya perdagangan. Yang kedua memulihkan informasi penting yang terkait dengan proses bisnis. Yang ketiga, dalam kondisi yang dibutuhkan, berarti menjadi beralokasi sumber daya tertentu karena terjadinya bencana berupa biaya. Satu lagi. Solusi yang bersifat strategis dan teknis dalam menghadapi kondisi di mana atau tidak. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Jelani. Terima kasih Mas Berli. Selanjutnya merupakan jenis-jenis dari yang pertama, disaster recovery framework adalah metode virtualisasi data dan juga didukung oleh 19 program virtualisasi dengan kemampuan backup dan kesehatan. Yang kedua, disaster recovery yaitu pemulihan jaringan dan berkembang dari asumsi perusahaan yang merupakan aspek penting yang juga harus diselamatkan saat bencana melanda. Yang ketiga, disaster recovery dalam pusat data, yaitu proses manajemen bencana. Di RP ini apa di RP sih sebenarnya? Di RP. Menggunakan proses restrukturisasi yang dikembangkan terlebih dahulu, di mana proses pengembangan pusat data tersebut meliputi pemanfaatan serta pengamanan lokasi. Gue juga belum Dan terakhir, disaster recovery berbasis cloud, yaitu perusahaan akan memiliki pusat data aman di dalam cloud tanpa perlu mengembangkan fasilitas sendiri, atau mempersiapkan tenaga ahli dengan menggunakan cloud base disaster recovery sehingga seluruh prosedur pengamanan data dijalankan secara lebih praktis. Bagaimana cara membuat BRT? Pertama, menentukan risiko. Yang kedua, mengevaluasi kebutuhan. Yang ketiga, menetapkan tujuan dari BRT. Jadi baru set di komputer misalkan di 1 menit yang lalu Selanjutnya bisa itu udah masuk BRT. BRT.
Terima kasih Mas Jay atas Si Jen yang udah di-record ini materi tadi. selanjutnya yaitu hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam bisnis ERP. Yang pertama, memastikan keamanan para pekerja dan pengunjung pada lokasi di mana mereka berada. Yang kedua, Karena dibikinnya gue yang record kan. dan informasi penting. Jadi Yang ketiga, memastikan keamanan fasilitas dan lokasi-lokasi bisnis. Itu bukan saudara lu dong? Memastikan Jalan. ketersediaan material, perlengkapan, dan Siapa ya? Kata Budi kok mau Wahid gitu. Ya, dari 15 saudara gue udah lulus D3. Sebenarnya apa kegagalan peralatan yang digunakan? Muhammad Jelani Yang anak. keenam, data-data fasilitas penting. Penting lainnya telah Dia ditata dia dengan lanjut baik kan? sehingga memudahkan proses pemulihan ketika bencana alam terjadi. Yang ketujuh, memastikan kemampuan perusahaan untuk Iya. melanjutkan operasi Iya sebelum Jelani. Yang Kata kedelapan, Budi kan saudaranya Ridho ya? record yang hilang atau rusak setelah bencana. Nextnya, yang selanjutnya, elemen utama yang perlu diperhatikan dalam ERP. Bagian pertama, elemen-elemen yang bersifat umum dan bencana. Kemudian bagian yang kedua, elemen-elemen ketika operasi bisnis dijalankan lagi. Kemudian elemen-elemen ketika operasi penyelamatan dan pemulihan dilakukan. Next, selanjutnya silakan dibacakan oleh Pak Denny. Terima kasih. Elemen yang bersifat umum bagi semua aspek rencana. 1. Pernyataan kebijakan yang jelas atau clear policy statement. 2. Wewenang aktif atau activation authority. 3. Struktur tugas atau task organization. 4. Pemulihan setelah bencana disaster recovery team. 5. Layout organisasi atau facility floor plan or layout. 6. Distribusi informasi atau informasi prosedur. Kesinambungan pimpinan atau continuity of authority. 2. Perjanjian pemilihan tim manajemen terhadap bencana yang terjadi atau appointment of a select disaster management team. Lalu yang ketiga adalah perjanjian mengenai orang yang harus berbicara kepada publik, memberi penjelasan mengenai kondisi perusahaan akibat bencana atau appointment of an organization person. Slide selanjutnya silakan. Terima kasih. Materi selanjutnya elemen-elemen opsi penyelamatan dan pemulihan dilakukan. 1. Tim pemulihan setelah bencana yang telah mendapat training dan disetujui oleh level manajemen atau training disaster recovery team. 2. Inventory record seluruh departemen atau organisasi termasuk record penting atau inventory of all department record. 3. Tujuan lokasi operasi alternatif atau designation of alternative operating location. 4. Daftar prioritas pemulihan fungsi-fungsi penting atau priority list for restoration of essential function. 5. Kontrak dan perjanjian dengan agen-agen yang khusus menangani bencana atau kontrak and agreement with disaster support. 6. Daftar sumber potensial yang hendak dipulihkan atau list of other potential recovery resource. 7. Daftar perlengkapan dan peralatan organisasi atau list of organization, salvage, equipment, and supplies. 8. Cetak biru atau informasi bangunan seperti switch power supply dan sistem pengaturan air dengan valve atau klep atau katup. Next. Prasyarat dalam pembuatan ERP ada 6. Prasyarat 1. Informasi dipandang sebagai sumber daya perusahaan. Prasyarat 2. Asuransi yang cukup. Prasyarat 3, program record yang penting. Prasyarat 4, jadwal penyimpanan record. Prasyarat 5, sistem klasifikasi dan penggunaan kembali record. Prasyarat 6, program sekuritas yang cukup. Next, selanjutnya dibawakan oleh Kak Uci. Baik, terima kasih untuk Kak Ratna. Selanjutnya yaitu informasi yang harus ada pada DRP. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan memberikan perlindungan yang cukup terhadap record-record penting perusahaan ataupun program utama perusahaan. Yang kedua yaitu mengurangi risiko bencana yang diakibatkan oleh kesalahan manusia dan kegagalan peralatan untuk gedung dengan pengadaan program training, pemeliharaan, dan sekuritas.
Selanjutnya yang ketiga yaitu memastikan kemampuan organisasi untuk beroperasi secara efektif setelah bencana dengan menerapkan kebijakan manajemen, prosedur, dan sumber daya yang diaktifasi pada situasi bencana. Selanjutnya keempat yaitu memastikan kemampuan organisasi untuk merekonstruksi informasi dan record-record yang rusak dengan cepat. Informasi yang tepat di dalam Disaster Recovery Plan ditulis, disetujui, diimplementasikan, dan dievaluasi secara periodik untuk mengidentifikasi, melindungi, merekonstruksi, dan menyelamatkan catatan-catatan historis yang sangat penting di perusahaan, serta membantu prosedur peralatan operasi bisnis ketika bencana terjadi. Oke, next. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk mengatasi bencana sehubungan dengan DRP. Yang pertama yaitu mendapat wewenang untuk menjalankan Disaster Recovery Plan dan membantu anggota tim serta menyediakan training dan pendidikan keselamatan bagi anggota tim seperlunya. Selanjutnya yang kedua yaitu pada kondisi bencana jalankan prosedur keselamatan dan evakuasi dahulu serta membunyikan alarm. Tanda bahaya memberitahukan layanan emergensi. Selanjutnya ketiga yaitu memberitahukan tipe bencana pada manajemen atas kemudian mulai memanggil anggota tim pemulihan terhadap bencana. Selanjutnya keempat yaitu semua anggota level manajemen dan Departemen Keselamatan harus memiliki kopi denah gedung yang memberitahukan jalan keluar dan perlengkapan keselamatan. Selanjutnya kelima yaitu menaksir kerusakan juga mengimplementasikan prosedur untuk melindungi record-record penting pada lokasi masing-masing. Dan yang keenam, memberikan tanda bagian-bagian yang rusak dan mengelompokkan bagian yang rusak dengan bagian yang tidak rusak. Selanjutnya yang ketujuh, untuk bencana yang besar, lakukan pertemuan dengan perusahaan yang khusus menangani pemulihan perusahaan akibat bencana yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu, selanjutnya membuat perjanjian dengan perusahaan tersebut untuk melakukan pemulihan dan kemudian melakukan pemulihan kembali. Baik, selanjutnya yaitu materinya akan dijelaskan oleh Mas Jailani. Waktu dan tempatnya silakan. Terima kasih Kak Oci. Untuk saat ini adalah studi kasus yang diambil oleh kelompok 4, yaitu PT CSM Corporatama merupakan suatu perusahaan rental mobil yang berkantor di Jakarta. Perusahaan ini memiliki sekitar 200 orang karyawan dan memiliki sekitar 9 departemen. Setiap karyawan di setiap departemen memiliki akses dalam menyimpan data pekerjaannya masing-masing. Dalam hal ini, tim IT hanya memberikan akses kepada setiap karyawan dengan ID dan password secara konfidensial. Adapun penyimpanan data ini berada di setiap hard disk dan server yang telah disediakan. Jika nantinya terjadi kebakaran, perusahaan ini harus melakukan recovery. Ini merupakan flowchart yang telah kelompok 4 buat secara sederhana. Ini merupakan proses flowchart di RP saat terjadinya kebakaran. Yaitu mulai, kemudian pada saat itu terjadi bunyi alarm atau alarm berbunyi, kemudian security mengecek lokasi kebakaran, melihat kondisi apakah kondisinya aman atau tidak aman. Jika aman maka clear, jika tidak aman maka tim security akan memberikan informasi kepada tim IT untuk melakukan pengecekan lokasi pada server. Selanjutnya tim IT akan melakukan proses backup file di dalam sistem atau di dalam server. Dan selanjutnya tim evakuasi akan melakukan penyelamatan server dan beberapa PC yang bisa diselamatkan. Kemudian selesai. Selanjutnya di sini kita jelaskan terkait proses flowchart di RP pasca kebakaran. Di sini kita ada dua variabel atau dua hal yang akan tim IT support memulai, yaitu ada pengecekan backup server, melihat kondisi apakah servernya baik-baik saja atau tidak. Jika server baik-baik saja atau iya, maka server terpasang seperti biasa dan dapat digunakan kembali. Jika kondisi tidak aman atau tidak oke, maka akan dibuatkan server utama yang baru. Kemudian tim IT recovery akan membuat restore data server pada backup server. Kemudian server yang baru dapat digunakan seperti biasa dan selesai. Apa sih manfaat dari DRP? Yang pertama, memperbaiki sistem proteksi terhadap aset penting perusahaan. Yang kedua, membuat sistem proteksi informasi atau data-data perusahaan lebih efektif. Yang ketiga, mengurangi risiko bencana akibat kesalahan manusia. Dan yang terakhir, memperbaiki manajemen perusahaan. Silakan Kak Oci. Baik, kiranya
sekian presentasi dari kami kelompok 4.